Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Fatma Dinda Zara dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan NIM 6424167. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran manajemen pendidikan dalam anti korupsi dan membentuk ketahanan masyarakat yang tertib untuk menciptakan keseimbangan sosial. Dan di sini itu ada pengertian. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan bangsa. Praktik tidak hanya menyebabkan kerugian negara secara ekonomi, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan tatanan sosial masyarakat. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan, korupsi masih saja terjadi secara sistemik di berbagai sektor. Dalam konteks ini, pendekatan represif seperti penegakan hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan preventif yang lebih berkelanjutan, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan memiliki kekuatan transformatif untuk membentuk karakter, nilai, dan perilaku anti korupsi sejak usia dini. Manajemen pendidikan memainkan peran sentral dalam mengarahkan sistem pendidikan agar tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan integritas dan etika. Dengan pengelolaan pendidikan yang baik, institusi pendidikan dapat menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketertiban masyarakat dan terciptanya keseimbangan sosial. Dan selanjutnya itu di sini kita itu latar belakang itu korupsi merupakan masalah sistemik yang menghambat pembangunan sosial, pembangunan nasional, melemahkan institusi negara, dan merusak tatanan sosial. Upaya pemberantasan korupsi yang hanya mengandalkan penegakan hukum terbukti belum cukup efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi jangka panjang yang menyentuh akar permasalahan, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan bukan hanya berbagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat transformatif dalam membentuk karakter dan moral individu. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan memiliki peran penting dalam menyusun sistem kurikulum dan kebijakan yang mendukung budaya integritas dan anti korupsi sejak usia dini. Dengan pendidikan yang dikelola secara efektif dan berorientasi pada nilai, masyarakat yang tertib, tahan terhadap praktik korupsi, dan seimbang secara sosial dapat diwujudkan. Dan selanjutnya di sini itu ada rumusan dan tujuan. Rumusannya itu ada tiga dan tujuannya juga ada tiga. Yang pertama itu ada peran manajemen pendidikan dalam pencegahan korupsi, yaitu dengan cara menjelaskan peran strategi manajemen pendidikan dalam membangun budaya anti korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan yang kedua itu bagaimana pendidikan membentuk ketahanan masyarakat, yaitu dengan cara menguraikan bagaimana sistem pendidikan dalam membentuk ketahanan masyarakat yang tertib melalui pembelajaran, nilai, dan karakter. Dan yang terakhir itu, apa kontribusi ketertiban dalam menciptakan keseimbangan masyarakat, yaitu dengan cara mengidentifikasi kontribusi ketertiban sosial terhadap terciptanya keseimbangan sosial yang adil dan berkelanjutan. Dan selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Yang pertama itu ada manajemen pendidikan dan budaya anti korupsi, yaitu dengan cara membaca kurikulum berbasis nilai anti korupsi, pelatihan guru anti korupsi, sekolah transparan dan akuntabel, dan yang terakhir itu budaya integritas sejak dini. Dan yang kedua itu ada pendidikan dan ketahanan masyarakat tertib, yaitu membentuk warga yang sadar hukum dan etis. Yang kedua itu menanamkan nilai disiplin, toleransi, dan kepedulian. Dan yang terakhir itu pendidikan peran pendidikan nonformal dan informal. Yang ketiga itu ada ketertiban dan keseimbangan sosial, yaitu ketertiban memungkinkan interaksi sosial yang adil, sekolah sebagai miniatur masyarakat, ketertiban tumbuh dari kesadaran melalui pendidikan. Selanjutnya itu ada metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif. Sumber datanya itu ada di buku referensi tentang manajemen pendidikan dan pendidikan anti korupsi. Dan bisa dibaca juga melalui jurnal ilmiah nasional dan internasional dan dokumen resmi-resmi undang-undang, kebijakan pendidikan, dan modul KPK. Dan yang terakhir itu ada teknik analisis.
dengan ada 5 tema, yaitu ada tema manajemen pendidikan, anti korupsi, ketahanan masyarakat, ketertiban sosial, dan keseimbangan sosial. Dan selanjutnya itu di sini ada kesimpulan. Ini merupakan masalah struktural yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Upaya penanggulangannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan. Manajemen pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas dan anti korupsi memiliki peran sentral dalam membentuk generasi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan yang terencana dengan baik, masyarakat yang tertib dan tangguh dapat terbentuk dan dari ketertiban inilah tercipta keseimbangan sosial yang mendukung stabilitas nasional. Oleh karena itu, sinergi di antara lembaga pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan berkeadilan. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.